Hello everyone, welcome to our class, Praktikum Bahasa Inggris Bisnis. Sesuai dengan judulnya, di akhir perkuliahan, kalian diharapkan bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris pada topik-topik dalam dunia bisnis ataupun dunia pekerjaan pada umumnya. Nah, sebelum kita lebih lanjut, untuk mendukung keberhasilan pembelajaran atau tujuan akhir dari pembelajaran ini, saya harap kalian tidak hanya menunggu materi dari saya saja, namun dapat diperbanyak dengan membaca atau bisa juga dengan menonton film yang relevan dengan dunia pekerjaan atau dunia bisnis. Tujuannya untuk apa? Agar paling tidak vocabulary kalian bisa bertambah. Atau lebih baik lagi, kalian bisa mengenal kata-kata yang baru dalam dunia bisnis, serta mengenal atau mengetahui cara berkomunikasi dalam dunia bisnis atau dunia pekerjaan yang efektif dan efisien. Baiklah, pada bagian awal ini kita akan belajar satu topik yang selalu ditemui di kehidupan sehari-hari, bahkan juga termasuk di dalamnya dunia pekerjaan. Topik ini seringkali menjadi isu yang sulit bagi sejumlah orang. Nah, jadi ini materi kita yang pertama, yaitu starting a conversation. Memulai sebuah pembicaraan itu bukan hal yang mudah. Apalagi kalau misalnya lawan bicara kita itu adalah orang asing, atau istilahnya tuh complete stranger. Baiklah, sebelum kita lanjut, saya ingin kita membedakan dulu tujuan orang memulai pembicaraan atau starting a conversation dengan orang asing. Jadi ada bedanya nih, ada tujuan yang berbeda. Ketika kita atau seseorang want to start making a conversation with someone or with a stranger. Yang pertama adalah starting a conversation yang tujuannya untuk berkenalan, membangun kedekatan, atau mungkin membangun hubungan yang jangka panjang. Apa sih contohnya? For example, coba ingat-ingat, try to remember your first day at college or at high school, and you didn't know anyone in that place. Try making a conversation with someone. Kamu mencoba membangun percakapan dengan seseorang. Most probably, you started introducing yourself. Kalian akan memulai dengan memperkenalkan diri kalian sendiri. My name is Tasha. Hello, my name is Tasha. Hello, my name is Ahsan. Hello, my name is Kevin. Dan lain sebagainya. Or we try the other sentence ya. Hey, I'm Kevin. Hey, I'm Tasha. Nice to meet you. Ya kan, biasanya seperti itu. And then the list of question or statement may goes on. You may ask where the other person comes from. Where do you come from? Ya kan? And then the other person can answer, I'm from Bali. I came from Bali. Or I'm originally from Bali. Kok Bali terus ya? I'm originally from Manado or Medan, dan lain-lain. Dan pertanyaannya bisa lanjut terus. Oh, dulu SMA di mana? Kalau misalnya masuk kuliah ya. Oh, dulunya SMP di mana? Seperti itu. Ya, jadi when you want to build a longer conversation or you want to build a longer relationship or want to get to know to the other person, maka list pertanyaannya itu akan semakin panjang dan semakin mencoba menemukan kesamaan satu sama lain. That is the way you start a conversation if your purpose, jika tujuan Anda is making friend or build a long-term relationship with the other person. Ya, jadi itu yang biasanya atau pada umumnya akan kalian katakan ketika memulai suatu percakapan. Nah, tipe yang kedua adalah yang tujuannya
mungkin hanya untuk chit-chat atau small talk, ya, atau breaking the tension. Misalnya kalian lagi di suatu kegiatan, terus lagi makan siang ataupun coffee break gitu, daripada sendirian atau nggak ada teman ngobrolnya, ya udah ajak orang yang ada di situ untuk ngobrol gitu. Without the initial intention of making a long relationship. Jadi nggak ada niatan gitu, tidak ada niatan untuk ya mengenal lebih mendalam tentang orang yang kalian ajak bicara, atau untuk mungkin membangun hubungan yang panjang dengan dia sebagai teman atau sebagai rekan bisnis. Tapi tidak menutup kemungkinan hal tersebut bisa terjadi. Walaupun awalnya tuh hanya pengen ya udah ngobrol aja, hanya pengen chit-chat aja, hanya pengen breaking the tension gitu. Tidak menutup kemungkinan ya, perkenalan itu bisa terjadi. Atau kalau orang bisnis itu biasanya saling tukar kartu nama. Terus juga bisa berlanjut ke hubungan kerja sama bisnis, partnership, atau mungkin ya bisa jadi customer dan supplier dan lain sebagainya. Jadi tidak menutup kemungkinan sampai ke situ. Tapi ingat, yang tipe kedua ini tujuan awalnya tuh berbeda dengan tipe yang pertama tadi. Lalu lantas kita fokus kemana? Kita akan fokusnya ke tipe yang kedua. Tipe yang kedua di mana yang tujuannya initial purpose-nya itu hanya untuk chit-chat atau small talk saja. Nah, berikut ini adalah tips-tips untuk memulai percakapan tersebut. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilihat di sini. Itu bisa kalian gunakan untuk memulai percakapan dengan seorang stranger yang memang kalian tidak kenal sama sekali. Let's see one by one ya. Nomor 1 di sini adalah commenting about ordinary things. Jadi berkomentar tentang hal-hal biasa, hal-hal umum atau hal-hal sederhana. Yang kedua adalah match the mood of conversation. Yang ketiga, ask where your partner or the other person comes from, sama kayak tadi, and be ready to answer as well kalau mereka nanya balik. Yang keempat, ask what your partner does and be ready to answer kalau dia bertanya balik ke Anda. Kita lihat dari awal lagi ya. Commenting about ordinary things. Apa sih biasanya ordinary things itu? Ayo silakan jawab sendiri ya. Silakan jawab sendiri di rumah, boleh dicatat juga. Ordinary things yang dimaksud di sini tuh apa saja sih? Ada macam-macam ordinary things yang bisa kalian angkat menjadi awal pembicaraan atau topik pembicaraan. You can start talking about the weather. Ini cuacanya sering hujan ya. It's raining every day here in Semarang, isn't it? Kayak gitu. Atau mungkin berkomentar tentang kopi. Rasa kopi yang kalian minum saat itu, saat di coffee break. Wow, this coffee tastes amazing. I've never had one like this. Kopinya rasanya enak banget. Saya nggak pernah minum yang seperti ini, gitu. Atau ya bentuk kalimat yang lain ya. Dan tentu saja ketika ngomong seperti itu, pastikan kalian ngomong ada orang ya di situ. Jangan terus berkomentar sesuatu tapi tidak ada orang yang mendengar, nanti dikira kalian ngobrol sama hantu atau siapa. Ya, jadi make sure ada targetnya gitu. Ada targetnya yang kalian pengen ajak bicara, ajak ngobrol. Maybe hanya satu orang atau beberapa orang yang ada di situ. Iya, bisa. Tidak harus hanya satu orang kok. So you can give a comment about a weather, ordinary things banget kan itu. Cuacanya bagus ya. Wah, cuacanya buruk sekali belakangan ini. Lately the weather condition is getting worse. Terus bisa tentang coffee atau tentang room design,
For example, the designer interior did a good job with this room. It looks so classy, it looks so dynamic, the color match each other, dan lain sebagainya. Kalian bisa give your own comment sesuai dengan pendapatmu sendiri tentunya. Nah, nomor 3 adalah ask where your partner comes from and be ready to answer as well. Nah, ini mungkin menjadi salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan ya ketika baru mau kenalan gitu atau starting have a conversation. Kenapa orang suka sekali bertanya asalnya tuh dari mana? Karena biasanya kalau kita menanyakan asal seseorang, kita akan bisa menemukan suatu kesamaan di situ. Tidak harus sama-sama berasal dari daerah yang sama dengan kita, tapi kita bisa seperti menemukan ada ikatan loh ini. Ada bonding ternyata antara saya dan dia, walaupun mungkin bondingnya tuh tidak dekat-dekat amat gitu. Misalnya orangnya tuh datang dari Bali. Oh, I love Bali. I went to Bali. I visited Bali a couple of times. Ya, bisa seperti itu. Jadi di situ kita seperti bisa menemukan ikatan, keterikatan atau bonding antara kita dengan lawan bicara kita. Sehingga dengan adanya bonding tersebut bisa terus berlanjut pembicaraannya. Tapi jangan juga kaku atau tidak bisa menjawab ketika ditanya balik. Kamu asalnya dari mana? Oh, saya asalnya dari Manado, saya asalnya dari Medan, atau saya asalnya dari Kupang, ya, dan lain-lain. Be ready to answer when you are being asked back by the other person. Sama juga, pertanyaan yang keempat, ada be ready to answer juga, tapi pertanyaannya beda ya. Di sini, pertanyaannya adalah ask what your partner does. Jadi, coba nanya pekerjaannya apa sih? Kenapa nanya pekerjaan? Karena ini kan seperti yang saya jelaskan, biasanya digunakan oleh ya orang-orang yang udah kerja gitu ya. Kerja atau udah mungkin melakukan bisnis atau apa. Jadi, dia kerjanya apa, di bidang apa, atau mungkin kerjanya di mana. Ya, dari perusahaan apa, dari instansi apa, seperti itu. Ask what your partner does and be ready to answer kalau ditanyakan balik. Jadi, bersiaplah untuk bisa menjawab juga. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada example. Karena saya tidak bisa meminta kalian untuk membacakan ini, maka saya akan membacakannya. Setelah itu akan kita bahas bersama. Okay, this is a conversation between A and B. Let's start. That was really an interesting what the last speaker said about opening bank account in Cayman Island. Oh yes, it was. So, what do you do exactly? I'm an auditor, a forensic auditor. You're a forensic auditor? Yes, that's right. Right. Oh, I see. Look at the time. I must get to the next presentation. The end. Oke, kita lihat di example number 1 ini yang diangkat sebagai topik pembicaraan atau yang dijadikan sebagai awal pembicaraan oleh si A ini, orang A ini adalah tentang apa yang disampaikan oleh si last speaker. Ya, jadi pembicara sebelumnya di mungkin seminar yang mereka hadir itu berbicara tentang opening bank account di Cayman Island. Itu yang dijadikan awalan untuk ngajak bicara si B. And then si Mr. B ini mereply by making an agreement dulu. Oh yes, confirmation gitu ya, confirmation, agreement atau confirming. Yes, it was. Itu menarik. And then dia nanya di sini ya, what do you do exactly? Dijawablah oleh A, saya seorang forensic auditor.
Terus seterusnya percakapannya sampai terakhir. Jadi bisa memulai dengan mengomentari hal yang seperti itu. Kita lihat contoh kedua. Contoh kedua ini antara Mr. C and Mr. D. Kita mulai ya. Lovely coffee. I needed that. I just flew in from London very early this morning. How did you get here? I came on TGV train from Paris. Really? I've never been on TGV. How long did that take? About 4 hours, but I was able to have breakfast and do some reading. That sounds nice. I must try it sometime. Marseille's really beautiful, isn't it? Yes, it is. Have you been here before? If you haven't, you must. Oke, kita mungkin memperhatikan yang di bagian awalnya ya. Di bagian awalnya itu ada beberapa sih yang digunakan oleh si Mr. C ini. Dia pertama di situ mengomentari tentang coffee. Lihat kan? Ingat yang saya bilang tadi tentang positive vibes? Jadi, dia mengatakan di sini kopinya ini lovely. Kopinya ini enak. Jadi dia tidak mengomentari hal yang buruk tentang si kopi itu. Sama juga dengan yang tadi. It's interesting. Ya, itu menarik ya yang tadi yang disampaikan oleh si pembicara. Kayak gitu. Terus juga disampaikan I just flew in from London. Jadi dia menjelaskan aku baru nyampe dari London nih. Kamu kesini pakai apa? Atau kamu kesini caranya bagaimana? Dijawablah oleh si Mr. D, I came on TGV train from Paris. Jadi dia pakai kereta. Nah, percakapannya ternyata setelah itu berlanjut terus. Oh, pakai TGV, bagaimana, seberapa lama perjalanannya, dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi, how to start a conversation itu yang sulit sebenarnya. Start a conversation itu yang sulit. Kalau mau melanjutkan itu jauh lebih mudah. So be brave if you want to start a conversation. Dan yang pasti, selalu coba bawa positive vibes di conversation kalian. Di sini ada case yang bisa kalian kerjakan ya. Ada case yang bisa kalian kerjakan. Nanti saya posting tugasnya itu di Microsoft Teams. So please make a group of 2. Satu kelompok 2 orang. Nanti silahkan dibagi oleh ketua kelasnya. Tolong dibagi 2 orang. Kalau misalnya tidak cukup bisa 3 orang satu grup. Jadi buatlah percakapan sesuai dengan case yang ada di sini. Case pertama, case kedua sebenarnya tidak beda jauh sih, tidak beda jauh. Hanya yang pertama itu attend a business conference, yang kedua itu entrepreneurship training. You can choose to give a comment about ordinary things, any ordinary things, mau cuaca, kopi, makanan, baju, lagu, olahraga, dan lain sebagainya. It's up to you. Misalnya kalau yang case 1 ini choose the location, in the cafeteria, in the lobby, in the conference room. Kalau case yang kedua bisa location atau time-nya, inside the training hall, in the restaurant before the training started, or during coffee break. Jadi it's up to you mau pakai yang mana. Satu kelompok 2 orang atau 3 orang. If you have any question, please just give a note below in the comment section and I will try to respond it. Selanjutnya, untuk pertemuan kita di minggu berikut, saya minta kalian untuk mencari pekerjaan-pekerjaan atau jenis pekerjaan yang ada di sektor akuntansi dan juga perpajakan. Silahkan dicari, silahkan dipersiapkan beserta dengan job description-nya, bisa lihat contoh. Dipersiapkan saja dulu, tidak usah dikumpulkan, nanti itu akan menjadi bahan kuliah kita di minggu depan. Okay, I think it's enough for today. For the conclusion,
If you want to start making a conversation with someone, be brave. And also try to bring positive vibes in the way you communicate with the other person. You can start by give a comment about any ordinary things that you like to talk about. Baiklah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Have a nice day everyone. See you.